Yakin Jessica Wongso tak bunuh Mirna, Reza Indragiri akui dapat ancaman. Mana keadilan? Iya dong, jelas. Mana keadilan termasuk saya? Mana keadilan ini? Faktanya kan kalau sidang mengatakan kalau ada terbukti langsung dihukum, ketok langsung terbukti, tidak meyakinkan. Ya apa? Berdasarkan keyakinan hakim. Tapi wakil Tuhan loh itu. Iya, hakim itu wakil Tuhan. Nggak main-main itu. Iya, wakil Tuhan loh. Waduh, Pak. Berat itu. Saksi diminta keterangannya disumpah. Betul. Saksi semua agama disumpah, Pak. Iya kan? Apa Buddha atau Hindu atau Kristen, Katolik, Islam pakai sumpah, Pak. Dia memutuskan orang loh, Pak. Memutuskan orang ini manusia ini Jessica nih, Pak. Dan seseorang perempuan, ya kan? Yang melakukan, yang tidak melakukan apa-apa, diketok 20 tahun dengan keraguan 20 tahun dan berjalan yakin. Dia yakin dari mana? Yakin dari mana dia bisa lihat? Ya kan? Karena hakim memutus, dia menyidangi, dia memeriksa. Begitu loh. Kenapa? Kok bisa 20 tahun? Nggak ada buktinya. Begitu loh. Nah makanya warganet marah nih, warganet protes. Begitu loh, Pak. Apakah kalian sudah tahu, setelah Edi Dermawan, ayah mendiang Mirna Salihin, minta maaf kepada pengacara Jessica Otto Hasibuan, sekarang muncul lagi pengakuan mengejutkan dari Edi Dermawan. Edi menyatakan kalau dia ada perjanjian dengan kepolisian Australia terkait kasus yang melibatkan Jessica Wongso. Menurut pengakuan Edi, perjanjian ditandatangani tahun 2016 itu dengan polisi Australia berisi larangan untuk tidak mengeluarkan video yang memperlihatkan tangan Jessica memasukkan kopi sianida ke dalam gelas Mirna. Edi juga mengaku jika membuka semua data yang ditemukan sesuai dengan perjanjian, maka kemungkinan besar Jessica akan dihukum mati. Nah loh, apa benar ada perjanjian semacam ini? Lalu untuk apa perjanjian semacam ini dibuat? Apa tujuan dari perjanjian ini dibuat? Ayo Pak Otto, segera lakukan PK agar semua misteri yang disampaikan oleh Edi Dermawan bisa terungkap menjadi terang benderang. Jangan lupa komen, follow agar terus mendapatkan info-info hukum berikutnya. Pada saat pemeriksaan ahli, ini ahli yang diperiksa, pada waktu itu ditanyakan bagaimana sianida itu masuk. Terus kemudian ahli ini menyampaikan bahwa saya itu adalah seorang ahli yang membidangi sianida, yang memeriksa di dalam tubuh, bukan yang di dalam gelas. Nah, untuk ciri-ciri di tubuh itu kami tidak menemukan bahwa ada sianida di sana. Tapi kemudian oleh hakim BG ini menyampaikan bahwa sianida itu emangnya masuk dari mana? Dari mulut kan, bukan dari pantat, mohon maaf. Nah, ini kan sudah tidak etis. Itu disampaikan depan persidangan. Jadi ada 3 hal ini. Sebenarnya masih banyak yang lain yang dia lakukan. Kami sudah melampirkan di flash disk video-video termasuk hasil persidangan itu. Majelis Hakim telah memvonis Jessica Kumala Wongso bersalah atas perkara meninggalnya Mirna maksud saya, yang disebutkan dalam dakwaan meninggal karena diracun sianida dalam kopi. Jadi terkenal dengan istilah kopi sianida. Kali ini kita akan bahas sejauh mana sebenarnya perkembangan kasus dan peradilan ini. Kita ketahui bahwa tim pengacara Jessica itu mau mengajukan PK lagi. Nah, setelah Jessica menjalani hukuman selama 7 tahun setelah vonis pada Oktober 2016, apakah pada saat ini PK yang mau diajukan itu realistis atau bagaimana? Jujur dalam hal ini memang saya tentu saja bukan pengacara Jessica atau pengacara korban Mirna sebagai. Tapi anggota Peradi dong. Oh iyalah. Oh iya, nggak mungkin nggak anggota kan. Dan memang saya hanya pengamat dari media yang ada, karena memang saya tidak menangani sama sekali. Cuman sebagai lawyer boleh dong kalau ikut-ikutan nimbrung ngobrol begitu ya. Jadi kalau yang saat ini saya dengar adalah tim pengacara dari Jessica akan mengajukan PK. Di mana
PK itu kan pernah diajukan dulu ya, sudah berkekuatan hukum, dan saat ini sudah 7 tahun Jessica menjalani hukuman dan sudah di Pondok Bambu sekarang. Tapi tadi pertanyaannya adalah apakah realistis, apakah mungkin PK itu diajukan kembali? Betul. Kalau menurut saya mengikuti perkembangan hukum yang ada dan nanti literatur akan disampaikan Pak Greg, mungkin Pak. Mungkin ya? Mungkin dong. Ada syaratnya nggak itu, Bu? Asal tim pengacara dari Jessica pasti mempunyai novum atau bukti baru yang belum pernah diajukan sebelumnya pada saat persidangan. Novum itu harus sesuatu yang baru, tapi tidak ditemukan sekarang ya, tapi ditemukan pada saat peristiwa tersebut terjadi dan belum pernah dijadikan bukti, dan itu bisa dijadikan novum sebagai syarat pengajuan PK. Saya kira yang disampaikan oleh Bu Rini itu benar. Benar seperti itu. PK di atas PK dimungkinkan. PK di atas PK dimungkinkan. Ini kan pernah diajukan PK. Dan kemudian PK ini kan upaya hukum luar biasa. Terus kemudian pasca tahun 2013. Jadi sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 34 tahun 2013 untuk memungkinkan orang boleh mengajukan PK pidana lebih dari 1 kali. Itu peraturan Mahkamah Konstitusi. Ya, itu yang kemudian membatalkan pasal 268 ayat 3 KUHP hukum acara. Sekaligus membatalkan pasal. Reza Indragiri Amril yang merupakan ahli psikologi forensik sangat yakin jika Jessica Wongso bukanlah pelaku pembunuhan Mirna Salihin. Reza Indragiri merasa tak masuk logika jika Jessica Wongso membunuh Mirna Salihin menggunakan racun. Logika penggunaan racun menurut saya tidak masuk akal dalam kasus ini, ucap Reza Indragiri saat menjadi bintang tamu di program Pagi-Pagi Ambyar Trans TV beberapa waktu lalu. Reza Indragiri yakin racun digunakan dalam kasus pembunuhan Mirna lantaran agar pelaku mudah mencari alibi. Pasalnya pelaku dapat menuduh pihak lain sebagai pelaku pembunuhan jika menggunakan racun. Bahkan pelaku juga dengan mudah langsung melarikan diri usai melakukan pembunuhan dengan menggunakan racun. Karena saya berkeyakinan berdasarkan sekian banyak studi tentu saja bahwa orang yang menggunakan instrumen racun, bukan celurit, bukan badik dan sejenisnya, adalah karena racun yang memungkinkan bagi dia untuk membangun alibi, jelas Reza Indragiri. Jadi misalnya setelah dibubuhkan racun itu ke minuman atau makanan, inilah yang memungkinkan si pelaku untuk melarikan diri dari TKP.